Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'abin yukabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa asim sultani. Pemirsa hadirin yang sama berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi halakal aswaja mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la yu'lamun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi dan segala isinya dengan berpasang-pasangan. Pemirsa dan hadirin yang sama berbahagia, tentunya tujuan dalam pernikahan adalah sakinah. Sakinah adalah penuh rasa nyaman, penuh rasa tentram. Hadirin yang sama berbahagia, dalam sebuah pernikahan tentu akan mengikat sesuatu yang kokoh yang disebut dalam Al-Quran, misalkan galisa. Kemudian misalkan galisa akan tercipta ketika di dalamnya ada mawaddah dan ada juga warahmah. Dan ketiga adalah amanah. Mawaddah adalah penuh dengan cinta, warahmah penuh dengan kasih dan sayang. Kemudian amanah. Ketika ketiga ini sudah menyatu, maka terciptalah kekuatan yang kokoh, kekuatan yang kuat, yaitu misalkan galisa. Pemirsa yang sama berbahagia, tentu ketika ikatan yang kuat ini sudah berada dalam rumah tangga, harus ada dalam rumah tangga. Kalau mawaddah sudah tidak ada, masih ada warahmah. Dan juga ketika warahmah sudah tidak ada, masih ada amanah. Kemudian yang disebut dengan nikah, menurut para mazhab, dalam Imam Sahiri mengatakan nikah itu adalah wajib. Kemudian perbedaan di antara mazhab, ada Imam Hanafi mengatakan nikah itu adalah sunnah. Hambali pun juga begitu. Kemudian begitu pula dengan mazhab yang lain, Imam Syafi'i mengatakan nikah itu adalah mubah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnatku. Paman ragiba sunnati, barang siapa yang tidak mengikuti sunnatku, falaisa minni, maka dia bukan umatku. Kemudian hadirin yang sama berbahagia, pemirsa yang di rumah yang sama berbahagia, jumhur ulama, para ulama fikih berpendapat bahwasanya hukum nikah itu ada 5. Yang pertama adalah nikah itu bisa menjadi wajib. Kapan nikah itu bisa menjadi wajib? Ketika seseorang yang sudah mampu, merasa mampu dirinya untuk menikah, dan ketika dia tidak menikah, dia tidak mampu menahan nafsunya dan ditakutkan dia bisa berbuat zina, maka jatuhlah hukum nikah dalam dirinya adalah wajib. Kemudian begitu pula yang kedua, nikah itu adalah sunnah. Kapan nikah itu adalah sunnah? Nikah itu menjadi sunnah ketika seseorang yang sudah mapan untuk menikah, namun kemudian ketika dia tidak menikah, dia masih mampu menahan nafsunya, dia masih mampu menahan gejolak nafsunya, maka dalam hal ini dia dikategorikan dalam sunnah baginya untuk menikah. Kemudian yang ketiga, yaitu hukumnya adalah makruh. Kapan hukum nikah adalah makruh? Ketika seseorang yang telah menikah, kemudian dia tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada pasangannya. Seorang suami misalnya tidak mampu menafkahi istrinya baik lahir maupun batin. Ketika salah satu ini tidak tercapai, apakah itu secara lahir atau secara batin, maka dalam pernikahannya adalah hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, nikahnya itu mubah. Menurut Imam Syafi'i, bahwasanya inilah dasar hukum nikah adalah mubah. Nikah itu dibolehkan ketika apa? Yaitu ketika mereka sudah merasa cocok, maka mereka sudah bisa untuk menikah. Itu adalah hukumnya mubah. Kemudian yang terakhir adalah hukumnya haram. Kapan nikah itu menjadi haram, pemirsa yang sama berbahagia? Yaitu ketika seseorang yang ingin menikah menjadi haram hukumnya ketika dalam pernikahannya merugikan satu sama lain. Contohnya, ketika dia menikah
ketika dia menikah, seorang itu menipu pasangannya. Apabila dia melangsungkan pernikahannya dan menipu pasangannya, maka nikahnya menjadi haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita dalam berumah tangga menciptakan hubungan yang harmonis, menciptakan mawaddah, warahmah dan juga amanah, supaya bisa menjadi misalkan galisa, ikatan yang kukuh. Hadirin yang sama berbahagia, dalam pandemi dunia yang saat sekarang ini, mari kita bersama-sama mendengarkan apa kata pemerintah, apa kata ulama kita, karena lebih baik di rumah saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.